Elsa dan Bang Farhat, mungkin bisa dijelaskan update kasus hingga saat ini seperti apa sih? Mungkin dari Kak Lisa dulu seperti apa, Kak? Update-nya sampai saat ini saya terima surat ya dari kuasa hukum mereka untuk mengambil barang-barang pribadi saya di ruangan kantor saya. Tapi kita nggak jawab karena kan intinya bukan itu. Intinya kan saya pribadi menolak tanda tangan itu dan sudah mencabut. Sudah kita berikan surat pernyataan juga ke mereka ya, ke kuasa hukumnya juga dan ke notaris juga. Itu yang update terakhir. Artinya mesti diambil tuh barang-barang dari kantor mungkin. Kalau mereka kan inginnya kan saya dianggap mengundurkan diri, benar. tapi kan saya kan dipaksa, Benar. tidak. Jadi tanda tangan itu buat saya yang nggak ada artinya, kan dicabut karena kan sebetulnya juga dokumennya cacat yuridis, isinya kan tidak benar, bahwa apa mereka bilang kata sepakat itu bohong, tidak ada kesepakatan. Saya nggak pernah mengatakan saya ingin mengundurkan diri kok. Jadi nggak ada itu. Kan mengambil itu kan mereka ingin sebenarnya memvalidasi ya, bahwa saya mengakui. Ya saya nggak mau dong, kan emang nggak ada gitu. Intinya itu sih Mas. Tentang surat palsu ini seperti apa mungkin? Gimana bisa kok sampai ada surat palsu yang pembuatannya soalnya Saya nggak tahu sih Mas, jujur saya nggak tahu itu sampai akhirnya sudah jadi di depan mata saya, semua tanda tangan udah diparaf. Jadi disodorin begitu aja, saya disuruh resign. Padahal undangan ngopi-ngopi, diajakin makan siang atau mau ngopi, terus ditaruh di kafe yang remang-remang. Nggak proper ya, padahal saya nawarin kafe di bawah kantor saya yang lebih bagus ya, karena ngapain juga harus ke jauh-jauh dari tempat kantor saya, karena saya udah bilang saya mau habis setelah itu saya mau pergi gitu. Jadi terus ya saya datang kan dengan anggapan bahwa ini obrolan santai biasa. Di dalam WA saya dengan rekan saya aja itu banyak emoticon smiley, ketawa-ketawa, jadi kan ya santai ya, apalagi Jumat, bajunya juga casual, biasa. Dan kita jadi tiap hari Jumat itu working from home. Jadi itu saya datang dari dari tempat kediaman saya ke sana langsung seperti itu. Jadi saya nggak tahu Mas, itu mesti ditanya ke mereka kenapa bisa muncul seperti itu. surat palsu. Iya, itu sih surat palsu ya. Masa isinya udah disuapin sepakat, padahal nggak pernah ada, saya nggak pernah ada, tidak ada pernah pembicaraan. Kan kalau resign saya harusnya menyampaikan dong, paling nggak ada lisan dong. Terus kemudian dengan tertulis dirapatkan. Saya kan bukan karyawan statusnya, saya kan partner ya, equity partner, artinya saya pemilik di dalam firma itu. Nggak bisa saya sembarangan diusir seperti itu. Apalagi saya punya uang di dalam situ, saya menghidupkan juga firma itu dan semua menikmati. Jadi kan pertanyaan saya, ada apa dengan mereka begitu nafsunya ingin mengusir saya, ingin mengambil apa yang ada di dalam? Kan boleh dong saya menduga bahwa mereka ada dugaan mau mengambil file dan uang saya. Kan kenapa? Kan dalam sejarah manapun kalau orang berprestasi ya masih diusir, kan nggak ada dong, harusnya kan diperlakukan dengan baik ya, seperti itu. mau menindaklanjuti surat palsu ini kan mungkin ke Sudah ada laporan polisi, lagi proses. boleh Bu Elsa? Iya. Saya mau bicara hukum dan logikanya, ya. Itu surat itu adalah adendum, surat yang isinya pada intinya adalah klien saya mengundurkan diri. Tentunya semua juga tahu, jika ada orang mau mengundurkan diri itu berasal dari orangnya, bukan dari orang lain. Jadi misalnya klien saya mau mengundurkan diri, dia akan menulis surat, karena ini firma, dia akan menulis surat bahwa saya mau mengundurkan diri. Apalagi dia penghasil nomor 1 paling tinggi, 2 kali lipat dari nilai yang lain. Yang paling tinggi itu jauh lebih rendah dari klien saya. Dan zaman pandemi aja klien saya sudah memberi kehidupan di law firm tersebut. Dan kemudian
semua bisa menikmati. Nah, saya merasa mereka melihat bahwa klien saya ini mendapatkan hasil yang luar biasa karena dia keliling-keliling dunia ke Singapura dan sampai menjadi Chamber of Commerce perwakilan dari Asia adalah klien saya. Mereka itu nothing, ya, saya bilang nothing, sehingga mereka melakukan sesuatu yang sangat licik dan itu sifatnya adalah sifat manipulatif yang membuat suatu keterangan palsu. Keterangan palsunya apa? Mengatakan di dalam surat itu seolah-olah klien saya mengundurkan diri. Kan kalau mengundurkan diri dari sayanya, bukan dari orang lain. Nah, sudah dia bikin dan diam-diam tidak diketahui oleh klien saya, dia buat dan sudah ditandatangan bersama-sama. Kemudian dia pikir karena dia logika nggak jalan, logika serakah, ya, logika serakah yang sehingga membuat perbuatan pidana. Dia pikir dengan dia menekan klien saya, surat palsu itu menjadi asli. Nah, itu yang adalah suatu kebodohan, ya. Dan surat palsu yang isinya keterangan palsu biar 1000 kali ditandatangani orang itu tidak akan menjadi asli. Itu ahli mengatakan ke saya kan juga, saya kan seorang dosen, saya seorang profesor, ngerti. Nah, ini mereka sebetulnya harusnya mengerti, tapi karena keserakahan, iri, jealous dan kejahatan mereka dan ingin merampok dan mengambil file-file dari klien kami, sehingga dia melakukan suatu kebodohan itu. Dan silakan dia tanggung risikonya. Proses ini sudah berjalan, ya, di Polda Metro Jaya. Silakan dia ketar-ketir terus dan dia berusaha terus lawyernya menulis surat untuk, dan dia juga meng-WA klien saya untuk supaya mengambil meng-email untuk mengambil barang-barangnya. Jadi dia mau melegalkan, dia pikir kalau klien saya mengambil barang udah oke lah jadinya. Itu adalah pemikiran bodoh. Bang Farad sendiri ngelihatnya gimana nih Bang? Kalisa sudah dikirimkan surat untuk mengambil barang-barangnya nih Bang. Ya itu kan sebenarnya menurut saya terlambat. Kenapa? Karena surat itu setelah Ibu Elsa, Luizia dan saya datang kemudian dihalangi oleh pengelola gedung gitu. Kemudian pengelola gedung menunjukkan bahwanya ada larangan gitu. Emang ada kriminal atau kejahatan dilakukan oleh Luizia. Nah, disinilah yang kita komplain waktu itu, kita minta ada apa? Biasanya jangankan pimpinan di kantor tersebut, biasanya kita punya ART itu untuk mundur itu ada waktu 1 bulan. Dan tidak ada dilarang-larang masuk, tidak dilarang-larang apa gitu. ART Ya ini ART ya. Nah kemudian ini kayaknya pengusiran gitu. Jadi menurut saya justru inilah yang kita lawan gitu. Akhirnya disomasi langsung dari kantor Bu Elsa, kemudian langsung kontak juga laporan pidananya terhadap, mulai kena pasal pemalsuan 263 266 maksudnya pasal 263 ayat 1 dan 2 juntonya 335. Perbuatan tidak menyenangkan. Nah kemudian 2 laporan, ada yang satu pribadi, yang satu beberapa orang yang terlibat dalam tanda tangan tersebut gitu. Oleh karena itu kita nggak main-main ya. Mudah-mudahan Polda Metro Jaya segera membentuk tim khusus yang mana kita akan semua saksi kemudian diperiksa, bisa mereka jadi tersangka dan kalau bisa upaya paksa terhadap mereka gitu. Karena Bisa ditahan. pasal-pasal tersebut memungkinkan untuk dilakukan penahanan. Ancaman hukumannya? Ancaman hukumnya sampai 6 tahun penjara. Nah kemudian saya perlu jelaskan ya, ini Lizia ini kok anaknya pengacara tapi sama pengacara gitu. Benar. Beliau ini bukan pengacara biasa-biasa, pengacara yang luar biasa.
ya managing partner di perusahaan lawyer 6 tahun. yang namanya Makarim dan Tiara ya, Taira. Nah itu kalau teman-teman semua baca di 100 lawyer top dan dengan bayaran tertinggi dan jangkauan dari kemampuan beracara itu Lydia. Dulu aja waktu saya nggak tahu anaknya Bu Elsa hebat juga, Alizia gitu. Dan ternyata kenapa Alizia nggak gabung dengan ibunya? Karena dia lebih punya penghasilan besar dengan pegawai sampai ratusan. Nah, tiba-tiba mengalami hal seperti ini hanya sekelompok teman yang kita anggap berkhianat. Kemudian dengan menggunakan cara-cara yang dikatakan Ibu Elsa tadi, boleh saya katakan itu tipu daya. Budaya betul. Artinya ketika misalnya gini, kalau Lydia kamu ada masalah dan kamu mundur, ini kertas, nah, kemudian Lydia nulis tuh diberi waktu, kemudian ada mesin ketik, ada tulisan tangan bahwa saya akan mundur, kenapa alasannya begini. Tapi kalau dengan kertas yang sudah disiapkan, nah, sehingga nggak tahu parafnya, mungkin mereka kan bisa saja paraf itu mereka ketahui. Biasakan namanya satu kantor diwakilinya para. Mungkin Lydia mungkin menandatangani mungkin 1-2 yang ada kaitan itu tiba-tiba udah terjadi seperti itu. Ini menurut saya gitu. Waktu penandatanganan sepakatan itu Lydia ada nggak rekaman dibuktikan ada foto ini ada tanda tangan dengan keadaan mereka buat? Terakhir Nggak aja. ada. Biasa kan kalau notaris itu ada cap jempol. Benar. Nggak ada. Atau buat pengunduran di depan notaris. Nah, jadi wajar saja kalau Ibu Elsa mengatakan bahwa walaupun kalian mau nulis bagaimana tidak akan membuat asli akibat paraf itu. Ya, karena pertama diuji paraf benar nggak, gitu. Kedua, keterangan itu dalam keadaan sadar, tertekan atau dalam keadaan apa gitu. Karena memang Lydia mungkin emosional aja kok teman-teman begini, ya udahlah kalau memang seperti itu kan tidak mungkin langsung dipecat seperti itu. Nah, oleh karena itu upaya yang dilakukan ini adalah merupakan suatu mencari keadilan, kemudian untuk meluruskan dan tidak menutup kemungkinan untuk diaudit pendapatan dari hasil yang didapat diperoleh oleh Lydia, sehingga jangan sampai kezaliman ini ya kan saya katakan apakah memungkinkan. Kenapa kalau keluar kan bisa buat kantor hukum sendiri gitu. Benar. Nah, terlepas itu bisa saja dilakukan oleh Lydia, tapi kan ini menyangkut gengsi kehormatan harga diri gitu, bahwa beliau adalah orang yang berprestasi dan merupakan orang penting di situ, bukan asal main nutup kantor. Ini merupakan satu perbuatan yang tidak menyenangkan yang memang menurut saya harus segera diproses dan mudah-mudahan dalam waktu dekat mereka akan kapok. Apa lagi? Kali sih, mungkin ini berawal dari ada permasalahan apa gitu Pak? Permasalahannya saya sendiri nggak ngerti ya Mas. Oke. Saya itu udah difitnah, saya dikucilkan, saya dijelek-jelekan, disebarkan berita-berita yang bohong di kantor dari bulan Juni. Bahkan ada satu meeting bersama partner, saya itu dijebak. Jadi tidak ada agenda apapun mengenai saya. Tiba-tiba ada salah satu senior partner saya itu langsung menyampaikan sesuatu yang menurut saya itu mengada-ngada dan menyakitkan. Saat itu saya nangis karena menurut saya ini apa gitu. Lalu saya keluar kan. Nah setelah itu nggak berhenti Mas. Gosip, fitnah itu nggak berhenti. Kan suasana psikis itu dibentuk oleh mereka sehingga saya merasa nggak nyaman. Setiap saya ke kantor itu saya nangis Mas, karena saya merasa ini kantor saya sendiri loh ya. Kenapa kok saya nggak nyaman? Bahkan ada beberapa karyawan merasakan ketidaknyamanan itu. Karena ya kan kalau karyawan-karyawan yang baik ya, yang memang dia tahu saya bagaimana, yang tahu dan dia juga kerja keras dan karyawan-karyawan sadar lawyer yang memang baik ya, itu tahu bahwa ini memang ada ketidakberesan di dalam kantor selama bulan Juni, Juli, Agustus. Pokoknya aneh-aneh lah Mas gitu ya, aneh. Yang terutama yang saya tahu itu gosip sama fitnah. Dan itu saya sudah sampaikan berkali-kali ke managing partner bahwa ada gosip terhadap saya dan ini bisa menimbulkan fitnah dan ada pidananya untuk yang menyebarkan. Dan saya punya WA-nya semua. Jadi iya, dan dia nggak bisa mengatakan bahwa saya nggak pernah ada obrolan itu. Kalau kecuali nih ya saya diem aja gitu ya. Sebenarnya saya juga kalau ditanya kenapa sih Lia kok atau saya nggak melakukan tindakan di bulan itu, saya memikirkan karyawan saya loh masih dalam. Saya bisa aja marah, saya bisa aja
tegur orang yang melakukan penyebaran fitnah itu. Tapi kan tidak saya lakukan karena saya juga diingatkan, lihat ini kantor, ingin bekerja. Oke, saya paham, apalagi kan saya owner. Tapi kan sekarang saya dijebak setelah ketidaknyamanan itu, mereka tuh seolah-olah berbaik-baik sama saya. Kan jadi kayak ini saya kan jebakan ya. 17 Agustus ada acara, setelah itu di kantor kita masih bikin acara loh Mas. Terus saya masih nari-nari di situ. Lalu ada rapat partner, saya masih datang di situ dan kita masih diskusi biasa. Jadi tiba-tiba kan siapa yang bisa mengira pada saat keadaan sudah baik-baik ternyata saya diginiin. Saya malah mikir itu bohong semua supaya saya lengah. Kan supaya saya off guard kan. Sehingga ini Lia lengah nih. Kita panggil gitu kan. Jadi seolah-olah akhirnya kan dalam keadaan saya lelah, bayangin nama saya dari Juni itu saya lelah. Saya kerja sungguh-sungguh, saya masih pulang pagi, saya masih pulang malam. Bahkan terakhir Agustus saya masih di Singapura itu saya jadi pembicara di dua event. Terus mencari klien, saya masih datang dan saya ajak juga salah satu partner untuk ya biasa networking. Dan bahkan setelah ini pun saya pun juga punya event-event. Saya datang nanti ke Kuala Lumpur, saya datang ke universitas, saya mau dapat penghargaan. Bahkan saya di Oktober saya diundang lagi di Kuala Lumpur pembicara, saya dapat penghargaan lagi. Di bulan November saya jadi pembicara lagi. Jadi ya susah kalau ditanya kenapa nggak ngomong. Saya udah ngomong, managing partnernya nggak peduli. Bahkan saya punya keluhan terhadap orang yang mau fitnah saya aja, tidak peduli. Malah dibilangnya kamu kalah start. Jawaban-jawaban apa itu? Tidak profesional buat saya. Jadi saya patut curiga bahwa mereka itu berkomplot untuk mencelakakan saya. Artinya ada berapa orang mungkin yang terlibat dalam 6 orang. Kita Saya sendiri. Karena berpenghasilan paling tinggi. Saya sendiri. Saya bisa bilang bahwa saya nggak ngada-ngada. Kalau mereka setelah ini dia lihat wawancara saya, coba aja dia bantah. Saya yakin mereka nggak bisa bantah. Itu fakta. Artinya gosip-gosip ini ke pribadi atau ke kerjaan? Pribadi saya. Beberapa kan ngomong orang ke saya kan saya bicara ke saya bahwa saya digini, saya lapor kok ke channel yang benar kan. Saya lapor ke managing partner, saya bilang loh saya ini partner kok, saya digini-giniin sama seorang karyawan, kok kamu nggak bertindak? Orang yang memfitnah saya malah dilindungi, kan lucu. Kan itu jadi tanda tanya, kenapa karyawan memfitnah saya kok dilindungi? Sampai detik ini saya belum nggak tahu tuh statusnya apa. Bang Farad, Bu Elsa, ini akan ada, boleh? Saya melihat ini konspirasi jahat ya, sangat-sangat jahat. Rasa serakah, rasa iri yang luar biasa yang ingin merampok file-filenya Lizia, di mana mereka tidak ada satupun dari mereka berenam itu mendapatkan penghasilan yang cukup memenuhi syarat dan juga tidak pernah mendapat award seperti Lizia. Tadi kan dengar sendiri nanti September ini Lizia akan dapat award dari Kuala Lumpur. Sudah tuh Oktober, November semuanya. Dan dengan kelilingnya Lizia itu sebetulnya menghasilkan uang ya. Dan untuk law firm-nya ternyata mereka karena nggak ada kerjaan, nggak ada kliennya cuma seemprit, dia menggunakan satu orang yang salah satu manajer. Ternyata setelah saya menganalisa bahwa orang ini yang memfitnah-fitnah klien saya memang sengaja dibuat untuk memfitnah klien saya, dan dialah sebagai pionnya, dan kita sudah laporkan secara pidana juga. Jadi ada 2 LP, satu itu manajernya yang digunakan dan dia sangat busuk sekali pemalsuan identitas dia, pemalsuan CV dia dan segalanya super busuk. Saya rasa dia digunakan, begitu dilaporin polisi dia akan ditinggalkan, dia akan membusuk juga.
dan mereka menggunakan itu untuk supaya menguras cara berpikirnya dan psikologi dari klien kami. Dan ini adalah cara-cara yang tipu muslihat yang luar biasa jahatnya, berpura-pura baik ternyata jahat. Dan ya secara hukum jadi memang bisa dihukum karena kita udah melaporkan 263 ayat 1 dan ayat 2 Yunto 335. Mungkin nanti bisa berkembang berapa pasal karena dia klien saya juga tidak bisa masuk, dipermalukan oleh satpam, di mana satpam itu menunjuk-nunjuk ibu ini yang nggak boleh masuk, ibu ini, padahal dia owner ya. Jadi tunggu aja saatnya saya akan melibas mereka semua. Dan itu ancaman hukumannya 6 tahun yang bisa ditahan. Apalagi jangan coba-coba dia menggunakan dana dari itu, dan saya nanti minta kepolisian untuk memblokir keuangan itu supaya tidak bisa dicuri dan tidak bisa dimanipulasi. Mungkin saya mau menambahkan ya Mas, salah satu juga kekejaman mereka itu adalah kepada salah satu karyawan, di mana ini sekretaris. Tidak tahu menahu, tidak ada kesalahan, mereka menyuruh sekretaris. Kebetulan dia bekerja untuk saya ya, tapi itu kan karyawan firma, menyuruh untuk working from home tanpa batas yang ditentukan. Nggak ada lah di undang-undang tenaga kerjaan seperti itu. Saya kan lawyer tenaga kerjaan ya. Ini kan juga salah satu tanda. Terus waktu saya di hari itu ya, saya dipaksa itu, dia bilang nanti dapat kesalahan. Loh, saya bilang kamu tega banget. Saya bilang ini kan orang nggak salah loh. Saya bilang gitu, nggak peduli Mas. Bayangin ya, orang kayak saya jadi bisa digituin, gimana karyawan? Dan ada kejadian-kejadian yang orang-orang kecil ya pegawai. Oh iya. Mereka memang. Mereka itu ya nggak peduli lah karyawan. Jadi overtime diributkan, misalnya seperti itu. Padahal kan mereka itu kan penghasilannya cukup ya. Jadi buat saya inilah bukti kekejaman mereka. Saya ngebayangin kalau saya nggak ada di kantor, apa tuh nasib karyawannya? Orang kecil aja digituin gitu loh. Terus saya sampai bilang, oh kamu ini sampai bekasnya aja kamu nggak mau ya lihat. Tapi maaf ya, uang saya mau ya. Jujur aja kalau saya mau ngomong gitu. Ya apa alasannya Mas? Mengusir saya itu apa alasannya? Selain ya itu tadi kuasa hukum saya sudah sampaikan ya. Itu. Bang Farad, ini kira-kira akan ada update kapan Bang? Dan Abang nekenin buat nyampe per kapan ada tahap selanjutnya? Ya ini kan masih libur ya, nanti kita mulai gerak lagi hari Selasa. Nah, nanti saya tanya ke Dirjen dulu apa Selasa kita ke kantor sana bisa. Kemudian selanjutnya kita berkomunikasi lagi, dan tapi saya sampaikan udah sampingan aja, nggak mungkin lagi masih kita diusir-usir di situ. Kita fokus aja dengan laporan polisi. Nanti mereka biar menghadapi ini bukan persoalan kita lagi dengan mereka dan hukum. Karena mereka ini perbuatannya sudah sangat kejam, sangat di luar peri kemanusiaan, kode etik, belum lagi kode etik lawyer gitu. Karena sesama rekan tuh nggak boleh seperti itu. Betul. Karena ini pengacara yang satu kantor 24 tahun berkarir di situ, nggak boleh mereka. Kalau perlu siapa aja menandatangani pelarangan segala macam itu ada kaitan dengan sesama rekan, itu kalau bisa dipecat jadi pengacara. Gitu. Oke. Alisa, mungkin apa yang diinginin oleh kakak dan apa mungkin selanjutnya ketika udah ada yang kakak inginkan gitu Pak? Saya nggak pernah mengundurkan diri. Saya nggak pernah mengundurkan diri. Pertama, kedua mereka harus minta maaf ke saya. Karena saya benar-benar ingin bekerja baik dan dari awal sampai sekarang, dan itu karyawan di situ bergantung pada kita semua, pada saya. Ketiga, dan itu sudah pernah disampaikan beberapa karyawan bahwa saya kembali deh gitu, karena itu disampaikan ke saya secara pribadi, karena bagaimanapun mereka tahu kok saya care sama mereka, saya kerja keras, tidak ada yang pernah mengatakan saya tidak bekerja di kantor itu. Dan ya mereka
harus mengembalikan nama baik saya, karena dengan saya diginiin dia tuh merusak reputasi saya loh kan. Tapi saya pikir ini kan merusak reputasi saya tapi mengada-ngada ya. Yang harusnya mereka yang sekarang mereka kan merusak bukan karena saya tapi karena perbuatan mereka sendiri kan. Dan saya kan hanya mempertahankan apa yang menjadi hak saya, itu aja.